3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Sangat Kameliala. Saya Muhammad Ridho Pandu Pratama. Saya Syamsul Rizal. Di sini kita akan menjelaskan atau mempresentasikan codingan kami di tic-tac-toe. Pertama ada kelas tic-tac-toe, ada import Java Swing library, ini sebagai library, lalu ada import Java AWT. Di sini kita mengimpor semua kelas di paket Java AWT. Lalu ada public class tic-tac-toe UI. Di sini ada private JFrame. Dia mendeklarasikan untuk kelas untuk private JFrame untuk aplikasi frame. Lalu ada private JPanel sebagai nanti tombol-tombol permainan. Sini ada private JLabel di sini untuk menampilkan status permainan. Terus ada private JButton untuk menyimpan tombol-tombol permainan. Lalu ada public tic-tac-toe UI di sini sebagai konstruktor. Ini digunakan untuk menginisialisasi elemen-elemen GUI. Terus selanjutnya ada new frame tic-tac-toe untuk membuat jendela utama dengan judul tic-tac-toe. Ada shift default close operation untuk mengatur aplikasi agar keluar ketika jendela ditutup. Ada set size mengatur ukuran 400 x 400 pixel. Set layout, new border layout, mengatur tata letak jendela menggunakan border layout. Selanjutnya ada status label. Di sini mencetak label dengan teks awal welcome to tic-tac-toe. Terus set horizon alignment, mengatur teks label agar berada di tengah. Set font, new font dengan mengatur font label menggunakan Arial dengan gaya tebal dan ukuran 16. Terus frame edge status label menempatkan label di bagian atas jendela area north. Selanjutnya new Gpanel membuat panel untuk menampung tombol. Ada set layout. New grid mengatur tata letak panel dalam bentuk grid 3x3. Ada frame edge di sini untuk menempatkan panel di tengah jendela. Selanjutnya ada buttons, new buttons membuat array untuk menyimpan 9 tombol permainan. Ada perulangan for di mana untuk menginisialisasi setiap tombol. Lalu ada new G button membuat tombol kosong. Set front mengatur font tombol menggunakan Comic Sans MS tebal, lalu ukurannya 36. Terus set focus pane menghilangkan efek fokus apalagi pada tombol. Set background mengatur warna latar tombol, warnanya lavender atau hijau ya lavender. Set foreground mengatur warna teks tombol abu-abu gelap. Lalu ada button panel menambahkan tombol ke panel. Lalu ada public void show UI untuk membuat jendela terlihat di layar. Ada public J button untuk returns button memberikan akses ke array tombol untuk pengaturan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada public void update status label set text mengubah teks label status sesuai pesan yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Riko. Saya di sini Muhammad Ridho Pandu Pratama akan menjelaskan bagian kelas Churn Manager ya. Di kelas Churn Manager ini kita nanti bakal mengelola giliran pemain yaitu X atau O-nya untuk memberikan informasi tentang giliran saat ini. Bagaimana kelas ini bekerja? Kelas ini memiliki variabel current player yang menyimpan pemain yang sedang aktif. Metode seperti switch turn digunakan untuk mengganti giliran pemain. Kenapa ini penting? Ini nanti kita membantu memahami cara permainan pergantian antara permainan X dan O. Seperti kalian lihat di sini ada public class turn manager, ada private boolean is player turn ini untuk menandai giliran pemain. Ada public turn manager is player one turn itu nanti permain pertama yang memulai permainan. Lalu ada public string get player ini dan nanti bakal
mendapatkan simbol pemain saat ini, yaitu X atau O-nya. Habis itu nanti ada public string get message, itu dia bakal memberikan pesan kepada playernya ini apakah player X yang bakal bermain atau player O yang bakal bermain. Lalu nanti ada fungsi untuk ganti giliran permain, yaitu public void switch turn. Is player one turn sama dengan tidak sama dengan is player one turn. Baiklah, untuk kelas turn manager ini cuma sampai di sini saja ya. Mungkin kelas game logik akan dibawakan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih Mas Pandu. Saya akan melanjutkan ya. Saya akan menjelaskan tentang game logic. Jadi pertama tuh kita akan mengimport pertama Java Swing dan juga Java AWT. Lalu kita mendeklarasikan pertama kelasnya dulu, yaitu kelas game logic. Lalu mendeklarasikan sebuah UI dan juga beberapa yang ada di sebelumnya. Lalu kita lanjut ke public game logic, yaitu untuk sebagai konstruktor yang akan membuat gamenya mulai dan juga menambah-nambah tombol di button. Lalu fungsi yang selanjutnya ada untuk menambahkan player itu untuk memencet tombolnya yang menggunakan pengulangan yang akan mengecek apakah dia sesuai dengan yang ada di indeks atau tidak. Lalu selanjutnya ada untuk handle move atau gerakan pemain. Jadi di situ menggunakan if jika to- jika tombol belum terisi, maka dia akan bisa mengisinya. Tapi sudah apabila tidak apabila sudah ada yang diklik, maka dia tidak bisa. Lalu ada periksa kondisi kemenangan juga. Apabila dia menang, dia akan langsung menampilkan. Lalu ada if else lagi, yaitu untuk mengecek pergantian pemain. Lalu selanjutnya ada private void check win atau untuk mengecek kemenangan. Pertama tuh dia mengecek win patternnya, kita deklarasikan terlebih dahulu, lalu kita masukkan ke dalam pengulangan melalui baris dan kolom. Lalu lanjut ke pe- pemeriksaan apabila draw. Jadi draw pertama tuh kita menggunakan pengulangan if button apa button.getText is empty. Jadi apabila sudah terisi semua, maka maka dia akan draw. Lalu lanjut ke end game atau akhir permainan. Jadi apabila ke akhir permainan is game aktif, langsung terjadinya false. Lalu dia akan mengecek apakah dia draw atau tidak. Jika draw, dia akan menampilkan game over, it's draw. Apabila tidak, dia akan menampilkan game over dan yang menangnya siapa. Lalu ada fungsi terakhir yaitu private void highlight win. Itu menggunakan pengulangan, digunakan untuk uh, uh, menampilkan jalur yang akan pemenang lalui akan di highlight menjadi hijau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas. Akan saya Sekarang untuk di main kelasnya itu kita tinggal menginisialisasi semua kelas-kelasnya yang udah ada. Ya, yang pertama itu kita inisiasi antarmuka pengguna, habis itu manajer giliran atau turn manager, habis itu kita logika permainannya juga kita inisialisasi. Kita coba runkan aja ini ya. Nah, untuk outputnya bakal seperti ini. Sudah ada welcome to tic-tac-toe kan. Kita coba untuk memberikan satu orang menang dulu ya. Ini X, ini O, ini O, ini X, ini O. Nah, di sini terlihat kan untuk O-nya menang.
Sementara untuk yang draw-nya tadi yang seperti udah Masnya jelaskan. Oke. XO 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 XOX. Nah, game over, it's draw. Sepertinya hanya sampai segini saja proyek yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.